Selamat pagi Kota Bandung, masih di wawancara terbuka Bacalek PSI dari DPD PSI Kota Bandung. Pada hari ini masih di sesi yang pertama dan saya masih ditemani oleh panelis independen yang sungguh luar biasa memberikan pandangan baru terhadap para bacalek dan juga PSI agar kita tetap menjadi partai yang menjaga meritokrasi. Pada hari ini juga hadir beberapa wartawan yang juga meliput acara ini. Terima kasih atas kehadirannya dan ini sungguh luar biasa agar bisa diketahui oleh masyarakat Bandung bahwa ada partai yang masih berjuang penuh untuk bisa mencapai Bandung yang jauh lebih baik. Kita hadirkan Gina Mardiana. Kebetulan Gina Mardiana ini adalah sekretaris DPD PSI Kota Bandung yang juga turut serta. Jadi karena di PSI ini tidak ada darah biru istilahnya, meritokrasi kita utamakan meskipun menjadi seorang sekretaris di Kota Bandung tetap harus melalui wawancara terbuka. Kita perkenalkan Sis Gina Mardiana, silahkan bagi bacalek Gina Mardiana untuk memperkenalkan diri. Please. Halo panelis, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gina. Saat ini kebetulan di DPD PSI Kota Bandung menjabat sebagai sekretaris DPD PSI Kota Bandung. Aktivitas sehari-hari mungkin sekaligus bisa di show nggak ya presentasi saya? Oke, boleh next. Untuk saat ini kebetulan saya sedang bekerja di sebuah startup yang bergerak di bidang marketing automation sebagai AVP account manager. Jadi day to day saya biasanya handling clients, mostly klien saya semuanya VIP clients. Lalu juga sebelumnya saya pernah membangun juga sebuah startup yang bergerak di bidang psikologi ataupun mental health, Health ID. Itu founded di tahun 2018. Itu semacam apa ya, counseling online gitu. Kebetulan memang sejak pandemi juga sudah banyak yang mempunyai platform serupa. Lalu sebelumnya juga memang saya profesional di bidang HR. Gitu. Next, ini ada beberapa project dan juga portofolio. Sekarang yang sedang dilakukan salah satunya adalah Youth Innovation Festival Part of Y20. Ini untuk Jawa Barat. Lalu kemudian saya mengikuti Jabar Innovation Fellowship untuk Pemprov Jawa Barat. Lalu Incubation ini merupakan program inkubasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu juga SMK Coding merupakan program yang memberdayakan siswa SMK untuk dapat membuat aplikasi, sebetulnya seperti itu kurang lebih, dan cakupannya ini se-Jawa Bali. Lalu juga yang terakhir itu sudah cukup lama sebetulnya di Jakarta Fashion Week sebagai show manager. Jadi memang lumayan lah, dulu sempat ada involved di bidang fashion juga. Lalu ini ketika saya 2019 sudah masuk PSI, sudah mulai aktif menulis juga. Ada sini saya cantumkan dua publikasi. Yang pertama ada Pernikahan Dini dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ini sudah dimuat di Geotimes ID di tahun 2019, dan juga Debat Capres Minim Perhatian Terhadap Perempuan di tahun 2019, di tahun yang sama, di Ermo Jabar. Dan untuk visi dari saya sendiri, kebetulan mungkin mengambil dari jargon mungkin ya, dari wali kota yang sebelumnya. Kalau yang sekarang Bandung Caang Baranang begitu, kalau yang sebelumnya Bandung Juara. Jadi ingin membangun Bandung untuk jadi semakin juara lah, kurang lebih begitu. Nah, lalu untuk misinya sendiri, ini saya ingin sekali ikut serta dalam pembentukan peraturan daerah yang inklusif tentunya dan fokus pada kepentingan masyarakat Kota Bandung, lalu juga mengawasi jalannya pemerintahan Kota Bandung agar tetap berjalan pada koridor Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila, lalu juga menyusun dan mengawasi APBD Kota Bandung yang efisien dan berkelanjutan, dan terakhir mungkin menjadi pendengar dan penyampai aspirasi masyarakat Kota Bandung, khususnya perempuan, anak muda, dan kaum marginal. Mungkin cukup sekian sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Sis Gina. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dari panelis. Seperti yang biasa kalau sudah perempuan yang berbicara,
saya rasa memberikan waktu kepada Sis dulu. Silakan Sis. Oke, Sis Gina, waduh ini saya suka agak tegang ini. Kenapa? Partai lain itu sekretaris partai, wah itu luar Di biasa. sini digembleng dulu Di Sis. sini digembleng dulu, nah itu. Jadi paling pertanyaan saya ini, dapilnya dapil 4 tuh daerah mana aja ya? Dapil 4 tuh Antapani, Arca Manik, Mandala Jati, Ujung Berung, Oke. sekitar situlah. Nah ini bagaimana? Oke lah kalau misalnya untuk di internal PSI mungkin nama Sis ini cukup beken gitu ya. Terus kalau misalnya untuk di media saya pikir lihat dari kurikulum vitae-nya juga luar biasa gitu kan. Bahkan konsultan gitu, levelnya level konsultan. Nah, untuk memasarkan diri sendiri ini supaya orang mau memilih itu bagaimana? Karena gini, banyak orang yang kepedean ketika dia caleg gitu, oh ini gue beken, semua orang tahu gue nih, temanku banyak, itu teman-teman saya banyak yang begitu. Tapi ketika elektabilitas ternyata rendah, orang itu mau milih, ternyata nggak ada yang milih gitu, ternyata jangan si ini walaupun kenal gitu. Selain itu nanti ini kan persaingan partainya aja totalnya 70 partai, entah yang lolos verifikasi berapa ya. Cuman andai kata setengahnya aja, anggap 30 partai aja. Ini sudah lebih parah dari zaman-zamannya kemarin 2019. Nah, ini yang langkah nyata apa yang telah dan nanti akan dilakukan untuk supaya orang mau memilih gitu. Bukan terkenal ya, kalau terkenal Sis ini udah terkenal pasti gitu. Bagaimana supaya orang mau milih itu dulu yang pertama. Oke, terima kasih untuk Iya. pertanyaannya. Yang pertama mungkin ya, yang sudah dan sekarang ini sedang dilakukan itu pertama mapping sebetulnya. Jadi mapping kira-kira konstituen yang cocok dengan saya gitu ya, itu yang seperti apa gitu. Nah kebetulan kalau mungkin di saya itu perempuan dan pemuda gitu, jadi mostly pasti saya akan masuk ke komunitas gitu seperti itu. Dan untuk media yang digunakannya pun itu mungkin akan ada dua. Yang pertama menggunakan media digital dan juga media langsung ke lapangan. Nah itu memang cukup tricky gitu karena memang itu bukan partnya saya. Tapi kalau misalnya di digital itu kita ada bisa melakukan banyak hal lah gitu. Nah dari situ juga untuk jenis kampanyenya sendiri itu saya akan melakukan banyak sekali edukasi sih sebetulnya dan workshop dan semacamnya gitu untuk pemuda gitu. Jadi memang langsung to the target gitu. Seperti itu kurang lebih. Backup pendanaan Backup pendanaan itu pribadi dan crowdfunding. dan Pribadi dan crowdfunding. crowdfunding. Oh. Iya. Anda crowdfunding caranya gimana? Mungkin dari kerabat terdekat dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya seiring berjalannya waktu gitu ya sudah ada program yang berjalan gitu ya. Nah itu nanti mungkin kita bisa crowdfunding ke publik. Oke, pertanyaan kedua, ini seperti kita tahu ya, kalau yang namanya kota Bandung ini sebenarnya kalau dibilang Bandung kota religius, dulu waktu saya kecil sih nggak religius banget ya. Cuman sekarang ini seakan-akan jadi Bandung itu memang sentranya, ya kita tahu lah gitu ya, seakan-akan ya, Ya. selain kota kabupaten di Jawa Barat yang lainnya ya, ini kita bicara Bandung. Nah, ya mohon maaf ya, kalau saya tanya, Anda dengan penampilan yang sangat milenial, penampilan seperti model, artis, bagaimana cara Anda ketika nanti sudah menjadi dewan untuk supaya bisa mendekatkan diri dan merangkul dengan komunitas-komunitas yang berbasiskan agama, terutama misalnya yang dalam tanda kutip mungkin ke kelompok-kelompok yang agak-agak intoleran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya tahu wilayah Anda ada sekitar 2 atau 3 yang agak-agak tanda kutip lah wilayah Anda, saya tahu dapil Anda ini gitu loh. Ada 2 atau 3 masjid lah. Nah caranya Anda ini seperti apa gitu? Apakah misalnya ya mohon maaf setiap kunjungan ke masjid baru pakai kerudung terus nanti dibuka lagi atau bagaimana pendekatan Anda? Sebetulnya kalau misalnya tadi menggunakan atribut keagamaan gitu ya, itu bentuk atau cara saya menghormati konstituen yang ada di sana gitu. Jadi memang nanti di sana mungkin akan lebih banyak dialog ya. Saya harap sih dengan banyak dialog itu akan tersampaikan gitu.
semoga mereka juga feedbacknya tidak resisten gitu. Ya oke lah, sementara itu dulu Bang. Oke, terima kasih Sis. Silakan. Saya tadi mendengar anggarannya. Ya, Problem yang aktual saat ini itu kenapa suatu proyek itu misal tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, itu biasanya karena kurang optimalnya sebuah pengawasan. Nah, tugas legislatif salah satu adalah itu ya. Nah, apa yang dalam benak Anda kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan tentang tidak optimalnya pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Pak Dewan? Oke, mungkin saya mau ngambil use case sedikit dari anggota Dewan PSI yang saat ini sudah menjabat begitu. Kita sangat mengawasi ketat anggaran dari pemerintah Kota Bandung gitu ya. Bahkan di internal sendiri untuk di DPRD gitu, beberapa pengadaan itu kita tolak. Pengadaan untuk handphone gitu ya, handphone yang 20 juta itu, lalu juga untuk kenaikan tunjangan dan semacamnya gitu, kalau kami rasa tidak sesuai gitu ya tentu akan ditolak. Dan untuk pengawasannya sendiri itu tentu ada tim sendiri kan, ada tim tenaga ahli biasanya yang juga ikut mendampingi gitu. Jadi akan selalu monitor untuk setiap pengadaan yang dibuat, dan kita coba cross check apakah ini masuk akal dan memang dibutuhkan, seperti itu sih. Oke, pertanyaan keduanya, yang saya tahu nih di lapangan nanti kapannya nih, karena biasanya si konstituen itu lebih memilih idealisme atau uang, money politics ya. Nah, kondisi seperti ini itu akan ditemukan di lapangan. Ya, bagaimana Anda mensiasati sehingga misalnya kekurangan biaya dalam kampanye itu bisa lebih diatasi dengan cara-cara Anda. Cara Anda yang paling mungkin dilakukan dalam menghadapi kondisi seperti itu. Bagaimana? Maaf? Ya, kondisi di mana masyarakat lebih mementingkan uang, bukan soal gagasan-gagasan Anda gitu ya. Konstituennya maksudnya. Masyarakat, publik. Oke. Itu memang mungkin cukup sulit ya ketika kita harus memasuki konstituen yang let's say mementingkan uang gitu. Dan bagi saya gitu ya, saya tidak akan melakukan hal itu, tapi akan saya convert menjadi sesuatu yang tadi saya sempat sampaikan gitu, membuat workshop dan juga edukasi. Dan tentunya karena saya di awal sudah mapping, mungkin saya tidak akan datang ke konstituen yang seperti itu gitu, karena saya rasa percuma saya datang ke sana gitu ya, dan mereka hanya mungkin lebih memilih materi gitu dan tidak akan menjadi voters juga gitu. Jadi lebih baik datang ke memang konstituen yang probability-nya tinggi untuk jadi voters gitu. Oke. Ada lagi Sis? Cukup. Saya tertarik dengan kegiatan Sis Gina nih di KSPP atau Komite Solidaritas Perempuan dan Anak. Mungkin bisa diceritakan sedikit Sis tentang perjuangan di KSPP ya? Oke, perjuangan di KSPP itu dimulai dari tahun lalu ya, September kalau tidak salah, kami menerima laporan atas pemerkosaan terhadap belasan santri di Bandung oleh pimpinan pesantrennya, yang kita juga semua sudah tahu kalau dia sudah divonis hukuman mati gitu ya. Jadi pada saat itu kami menerima laporan gitu. Kebetulan langsung kita bentuk komitenya, orang-orangnya gitu ya, untuk kita sama-sama mengawal gitu untuk kasus tersebut. Nah, setelah kita handle kasus tersebut, ternyata berdatangan banyak sekali kasus-kasus lainnya gitu ya, terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya. Ada human trafficking juga gitu yang di MiChat yang kemarin juga sempat dihandle gitu ya. Yang jelas ini kerjasama yang cukup tough gitu ya, dan melelahkan sekali sebetulnya
untuk menghadapi ini karena capek gitu ternyata ketika kita tahu di lapangan kondisi di lapangannya. Ini pengalaman pertama saya sebetulnya untuk tahu kalau ada korban gitu ya yang sampai mengalami hal-hal yang biasanya kita dibaca di berita, dan itu tuh di depan mata memang ada gitu yang seperti itu kan memprihatinkan sekali gitu hal-hal seperti itu. Ada sampaikan lagi? Udah. Cukup? Oke, ada yang mau disampaikan terakhir sih sebelum kita mengakhiri sesi Gina? Oke, mungkin terakhir yang mau disampaikan untuk masyarakat Kota Bandung khususnya, ini kebetulan kita ada seleksi bacalek terbuka untuk masyarakat Kota Bandung. Semoga ini bisa menjadi pilihan untuk masyarakat Kota Bandung bisa melihat sendiri nih pilihan-pilihannya, pilihan anggota dewan yang nanti akan menjabat ke depan di tahun 2024. Begitu mungkin ya. Oke, thank you Sis Gina, terima kasih membantu promosikan acara ini. Ya, Semoga semakin banyak yang terlibat dan semakin oke. Tepuk tangan dulu buat Sis Gina. Thank you Sis, sukses dan oke, buat semua warga Kota Bandung yang masih menyaksikan dan sebarkan terus link yang sudah dibagikan agar tetap intas di YouTube channel DPD PSI Kota Bandung sehingga sama-sama kita bisa memantau siapa saja sih calon-calon dan harapan-harapan seperti apa yang kira-kira mungkin bisa mewakili apa yang Anda rasakan sebagai masyarakat Kota Bandung. Kita lanjutkan kepada panelis kita berikutnya. Selamat siang.